Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abu Akbar dengan NIM 23121113 akan menjelaskan tentang pengembangan komponen tujuan kurikulum dalam mata kuliah dan pengembangan kurikulum. Pengertian tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum adalah arah atau hasil akhir yang ingin dicapai dalam proses pendidikan melalui penerapan suatu kurikulum. Tujuan ini mencakup pengembangan kemampuan akademik, keterampilan, nilai-nilai moral, serta karakter peserta didik agar mereka siap menghadapi tantangan dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Adapun pengertian tujuan kurikulum menurut para ahli, di sini ada Ralph Steiner yang dimana dalam pengertiannya adalah tujuan kurikulum adalah hasil yang ingin dapat dicapai dari suatu proses pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan intelektual, keterampilan, dan sifat peserta didik. Adapun menurut Hilda Kaba, tujuan kurikulum mencerminkan perubahan perilaku dan pemahaman yang diharapkan terjadi pada peserta didik sebagai hasil dari pengalaman belajar. Ada juga dari Daniel Penner dan Laurel Penner yang berpendapat bahwa tujuan kurikulum adalah untuk membentuk individu yang memiliki pemahaman akademik, keterampilan hidup, serta nilai-nilai sosial yang dibutuhkan dalam masyarakat. Dan ada juga dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni tujuan kurikulum adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah tingkatan tujuan kurikulum, yakni dibagi menjadi 4 tujuan. Yang pertama tujuan umum, yang kedua tujuan institusional, yang ketiga tujuan kurikuler, yang keempat adalah tujuan instruksional. Yang pertama adalah tujuan umum, di mana mempersiapkan peserta didik agar memiliki kompetisi dasar sesuai dengan jenjang pendidikan, membantu peserta didik menjadi individu yang mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. Selanjutnya adalah teknologi institusional, di mana menyesuaikan kurikulum dengan visi dan misi lembaga pendidikan, menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan sesuai dengan latar institusi pendidikan. Tujuan kurikuler, yakni mengembangkan kurikulum sesuai dengan bidang studi atau mata pelajaran tertentu, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan problem solving peserta didik. Yang selanjutnya adalah tujuan instruksional, yakni meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran, memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan metode dan strategi dalam pembelajaran efektif. Yang selanjutnya adalah fungsi tujuan kurikulum. Ada beberapa fungsi tujuan kurikulum. Yang pertama sebagai pedoman pendidikan, yakni mengarahkan proses belajar mengajar agar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Yang kedua adalah sebagai standar evaluasi, membantu dalam mengukur efektivitas pembelajaran dan pencapaian kompetisi peserta didik. Yang ketiga adalah sebagai alat pengembangan peserta didik, yakni untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang terakhir adalah sebagai landasan pengembangan materi dan metode pembelajaran, yakni untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Lanjut ke bagian B, yakni hierarki tujuan kurikulum. Adapun penjelasannya adalah hierarki tujuan kurikulum menggambarkan tingkatan tujuan dalam sistem pendidikan yang disusun secara berjenjang dari tujuan paling umum hingga tujuan yang lebih spesifik.
Hierarki ini membantu dalam perencanaan pembelajaran agar selaras dengan visi pendidikan nasional dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya adalah 4 tingkatan dalam hierarki tujuan kurikulum. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional, yang pengertiannya adalah tujuan pendidikan nasional adalah tujuan pendidikan tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk membentuk sumber daya manusia yang berkarakter, berilmu, dan siap menghadapi tantangan global. Tujuan ini tercantum dalam pendidikan negara seperti undang-undang atau peraturan pendidikan. Adapun tujuannya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Menyiapkan warga negara yang cerdas, kreatif, produktif, membentuk individu yang mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaatnya adalah menjadi pedoman utama dan penyusun kurikulum di semua jenjang pendidikan, menjamin adanya keseragaman visi pendidikan di seluruh wilayah negara, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan komunitas nasional. Fungsi hal tersebut adalah sebagai arah dan pedoman bagi institusi pendidikan dalam penyelenggaraan pembelajaran, sebagai standar bagi evaluasi keberhasilan sistem pendidikan suatu negara, sebagai alat pengembangan karakter dan nilai-nilai kebangsaan dalam diri peserta didik. Adapun contoh di Indonesia tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, yang kedua adalah tujuan institusional, yakni tujuan institusional adalah tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh masing-masing institusi atau lembaga pendidikan berdasarkan visi, misi, dan karakter institusi tersebut. Adapun tujuannya adalah menghasilkan lulusan dengan kompetensi tertentu sesuai dengan visi dan misi institusi, menyesuaikan sistem pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik dan bidang dunia kerja, meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan karakteristik lembaga. Manfaatnya adalah memberikan keunikan dan ciri khas bagi masing-masing institusi pendidikan, membantu siswa mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan bakat mereka, mempermudah perencanaan pembelajaran yang lebih spesifik di setiap lembaga. Adapun fungsinya adalah sebagai pedoman bagi sekolah atau universitas dalam menyusun kurikulum, menyesuaikan kurikulum dengan keunggulan yang ingin dikembangkan oleh institusi sebagai alat untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan karakteristik lembaga. Adapun contohnya adalah sekolah berbasis keagamaan, di mana dalam sekolah yang berbasis keagamaan itu menekankan pembelajaran agama dan moral yang lebih intensif. Jika sekolah kejuruan atau SMK itu lebih memilih tujuan untuk mencetak lulusan dengan keterampilan kerja yang siap digunakan di dunia industri. Contoh lainnya, Universitas Teknik bertujuan menghasilkan lulusan dengan kemampuan teknologi dan inovasi yang unik. Yang ketiga adalah tujuan kurikuler. Pengertian dari tujuan kurikuler adalah tujuan yang berhubungan dengan pencapaian kompetensi dalam suatu bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Adapun tujuan daripada tujuan kurikuler adalah mengembangkan pemahaman akademik dalam suatu mata pelajaran atau program studi, membantu peserta didik menguasai keterampilan khusus yang sesuai dengan bidangnya, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaatnya adalah mempermudah penyusunan bahan ajar dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, membantu peserta didik dalam mencapai keterampilan dan pengetahuan yang spesifik, memberikan struktur yang jelas dalam pembelajaran setiap bidang studi. Fungsinya adalah sebagai pedoman dalam penyusunan materi pembelajaran, membantu mengarahkan siswa dalam menguasai keahlian tertentu sebagai dasar evaluasi untuk menilai capaian belajar siswa dalam suatu mata pelajaran. Contoh, mata pelajaran matematika.
di mana tujuan kurikulernya adalah agar siswa mampu memahami konsep aljabar, geometri, dan trigonometri. Adapun contoh dari mata pelajaran biologi adalah tujuan kurikulernya adalah agar siswa mampu memahami struktur dan fungsi sel dalam tubuh manusia. Program studi teknik informatika yang bertujuan kurikulernya adalah agar mahasiswa mampu mengembangkan perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan. Yang keempat adalah tujuan instruksional. Pengertiannya adalah tujuan yang paling spesifik dalam hierarki kurikulum. Tujuan ini berisi kompetensi yang harus dikuasai siswa setelah mengikuti suatu pembelajaran atau sesi pelajaran tertentu. Tujuan daripada tujuan instruksional adalah membantu peserta didik mencapai keterampilan atau pemahaman yang lebih spesifik dalam suatu topik, menyusun metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan capaian pembelajaran, memberikan parameter keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Adapun manfaatnya adalah memudahkan guru dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih terarah, membantu siswa memahami secara spesifik apa yang harus dikuasai setelah sesi pembelajaran, menyediakan dasar yang jelas untuk evaluasi hasil belajar siswa. Fungsinya adalah sebagai pedoman bagi guru dalam menyusun materi ajar dan teknik evaluasi, membantu siswa untuk lebih fokus pada keterampilan atau pemahaman tertentu, memastikan bahwa setiap sesi pembelajaran memiliki hasil yang konkret dan dapat diukur. Adapun contohnya adalah tiga mata pelajaran sejarah. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menjelaskan proses proklamasi kemerdekaan Indonesia secara runtut. Adapun dalam mata pelajaran fisika, setelah mempelajari hukum Newton, siswa mampu menghitung percepatan suatu benda berdasarkan gaya yang bekerja padanya. Contoh dari mata pelajaran bahasa Inggris adalah setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menulis esai dengan struktur yang benar menggunakan bahasa Inggris. Yang selanjutnya adalah bagian C, yakni taksonomi Bloom dalam 3 ranah. Taksonomi Bloom adalah kerangka kerja yang digunakan oleh Benjamin Bloom untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran ke dalam 3 ranah, pertama kognitif, afektif, dan psikomotor. Model ini membantu pendidik merancang pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang selanjutnya adalah definisi daripada bagian D, yakni pengertian indikator pencapaian tujuan. Indikator pencapaian tujuan adalah ukuran atau tanda yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Indikator ini memberikan gambar tentang keberhasilan peserta didik dalam menguasai materi yang telah diajarkan, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Adapun indikator pencapaian tujuan memiliki beberapa fungsi utama dalam pembelajaran. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai acuan evaluasi. Indikator digunakan untuk mengukur hasil pembelajaran dan menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang diharapkan. Contoh, dalam pembelajaran matematika, guru memberikan tes setelah materi yang diajarkan. Jika siswa dapat menyelesaikan 80% dari soal dengan benar, mereka dianggap telah mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pelajaran bahasa Inggris, contohnya lagi, siswa diuji dengan soal listening comprehension untuk melihat apakah mereka memahami konsep dasar dalam bahasa Inggris. Yang selanjutnya adalah bagian E, yakni fungsi indikator pencapaian tujuan. Indikator pencapaian tujuan memiliki peran penting dalam sistem pendidikan, terutama dalam mengukur efektivitas pembelajaran. Mungkin ada beberapa fungsi utama indikator pencapaian tujuan beserta penjelasan dan contohnya. Nah, ini adalah salah satu daripada fungsi indikator pencapaian tujuan yang pertama. Menentukan keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Indikator berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi
yang ditargetkan dalam pembelajaran. Contoh, dalam matematika, indikatornya adalah siswa dapat menyelesaikan soal pecahan dengan benar. Jika 80% siswa bisa menjawab soal dengan baik, maka mereka dianggap berhasil mencapai tujuan belajar. Contoh dalam bahasa Inggris, eh, jika indikator adalah siswa mampu memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris dengan kalimat sederhana, guru dapat menilai keberhasilan siswa melalui praktik berbicara di kelas. Yang selanjutnya adalah bagian F, langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan. Merumuskan indikator pencapaian tujuan yang efektif memerlukan proses sistematis agar dapat digunakan sebagai alat ukur yang valid dan akurat. Berikut adalah langkah-langkah dalam menyusun indikator pencapaian tujuan. Langkah pertama adalah menganalisis tujuan pembelajaran, di mana langkah pertama adalah memahami dengan jelas apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya mencerminkan kompetensi yang diidentifikasi oleh peserta didik. Contoh dalam belajar IPA, tujuan pembelajaran adalah siswa memahami proses fotosintesis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam pelajaran matematika, tujuan pembelajaran adalah siswa mampu menyelesaikan operasi hitung bilangan pecahan. Langkah kedua adalah menentukan kompetensi dasar yang harus dimiliki peserta didik. Setelah memahami tujuan pembelajaran, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi kompetensi dasar yang perlu dikuasai oleh peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh pelajaran IPA, kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah mengidentifikasi bagian-bagian tubuh yang berperan dalam proses fotosintesis. Contoh dalam pelajaran bahasa Indonesia, kompetensi dasar adalah menulis teks deskripsi dengan struktur yang benar. Langkah ketiga adalah menyusun indikator yang spesifik, terukur dan realistis. Prinsip SMART, indikator harus disusun berdasarkan prinsip SMART, spesifik, jelas dan terfokus, measurable, dapat dievaluasi, achievable, realistis bagi peserta didik, relevan sesuai dengan tujuan pembelajaran, time-bound, dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Langkah keempat adalah menghubungkan indikator dengan metode evaluasi yang sesuai. Setiap indikator harus memiliki metode evaluasi yang dapat mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Contohnya, pembelajaran IPA, untuk indikator sesuai dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Metode evaluasinya bisa berupa kuis atau diskusi kelompok. Contoh lagi, dalam pelajaran seni musik, jika indikator siswa dapat memainkan alat musik dengan tempo yang benar, evaluasinya bisa dengan praktik langsung di depan guru. Yang selanjutnya adalah bagian G, cara merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang baik harus dirumuskan dengan jelas agar dapat memberikan arahan dalam proses pembelajaran dan memudahkan evaluasi. Berikut adalah cara efektif merumuskan tujuan pembelajaran yang efektif. Caranya adalah menggunakan prinsip SMART. Tujuan pembelajaran harus memenuhi prinsip SMART agar lebih terarah dan dapat diukur dengan baik. Yang pertama, spesifik. Tujuan harus jelas dan tidak ambigu. Terus, measurable, terukur. Harus dapat diukur dengan kriteria keberhasilan tertentu. Terus, achievable, dapat dicapai sesuai dengan kemampuan dan sumber yang tersedia. Relevan, berhubungan dengan kebutuhan peserta didik, dan berbelum time-bound, terikatnya waktu dapat dicapai dalam waktu tertentu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.